Halo guys and girl, balik lagi di tier list video untuk One Punch Man. Bannernya Zombie Man V2 ya. Langsung saja. Wede, Sonic mulai muncul lagi loh di permukaan. Saking demanding speednya meningkat kembali. Walaupun ada FF. Ini juga sama. Oke, si Atomic sekarang ke kanan ya. Oke, masih seperti yang kemarin untuk bagian ini. Tank Top Master. Si Dread Knight turun satu tier, tapi tetap wajib gua ambil sih menurut gua. Turun satu tier dari SSS ke SSS minus. Karena sekarang makin urgent untuk dibuild. Kemarin kan seadanya saja cukup ya. Tapi sekarang lumayan ya kata kutip wajib untuk tebel ya, supaya nggak digocek sama core Girugensu. Ya itu berarti menambah syarat penggunaannya kayak gitu. Karena bertambah syaratnya otomatis tiernya turun sih menurut gua kayak gini. Ditambah dia kan nguranginya damage rate. Sedangkan di bannernya Zombie Man ini eranya dot dan extra damage. Karena DK-nya turun ya ini juga ikut turun ya. Dia tiernya tetap sama sih dengan yang kemarin kasarnya. Cuman dia geser dari kiri ke kanan sekarang. Kemarin di hijau box hijau kiri, sekarang jadi box kuning. Watchdog Man keluar dari box kuning dan turun tiernya. Kenapa? Karena sekarang eranya one round. Satu round itu udah hampir rata. Jadi mau sejalur dengan Deep Seeking pun, kalau nggak jalan duluan, kasarnya sekali aja tuh combo Deep Seeking dengan Groribas jalan, auto bengep-bengep, auto IGD ya, UGD ya, kok IGD seperti itu loh, kok gitu bang, ini kan baru di buffnya sayangnya telat. Seandainya di buffnya sebelum era Groribas baru kepake. Kalau eranya Groribas, buffnya di apply pun tetap nyaris tidak berguna ya, karena pertandingan balik lagi seperti yang gue bilang, hanya satu run itu hampir rata-rata rata semua. Ini gara-gara kerang hijau nih. Gara-gara kerang hijau. Buffnya gimana bang? Buffnya nih ya, misalnya si Deep Seeking dan temannya sekolom kena tampol sama si Watchdog Man, kena specialized injury kan. Nah misalnya Deep Seeking-nya atau temennya salah satunya lah ya mati, benar-benar mati, terus dihidupkan oleh Edo Tensei, oleh dia salah satu dari dia ini, unit tersebut akan bisa combo attack kembali karena di reset ya. Buffnya bikin special injury itu jadi posisinya jatuhnya seperti lingering effect. AK nggak bisa di reset walaupun mati sekalipun. Mati yang efek terbarunya ya, mati terus dihidupkan oleh dua orang ini, Deep Seeking sama si Groribas atau siapapun itu yang sekolom sama Deep Seeking, tetap ada special injury di atas kepalanya. Seperti itu sih babnya. Menurut gua tetap suatu bab, cuman tidak mendongkrak Watchdog Man untuk ke box atau mempertahankan di posisi box kuningnya seperti di tier sebelumnya ya. Sangat disayangkan. Ini Groribasnya ini biang keroknya nih. Biang keroknya. Si kerang hijau, nggak usah ditanya ya. Bila perlu kayaknya bukan SSS plus, SSSS. Tapi untuk pemain Cina, kalau kalian sebagai pemain Cina juga, saran gua nggak usah ambil sih di comeback si Groribas ini. Walau se-OP itu pun. Soalnya enakan main unit-unit baru saja.
Plus ada risiko nanti ada imun spesial Korot loh. Bahaya. Intinya kalau memang tujuannya bukan kayak ini mah buat taktik dungeon card kok, ya silakan. Kalau bukan ke arah seperti itu, murni ngambil karena wah OP nih buat compete, gue saranin sih hindari. Ini untuk pemain yang di Cina ya. Soalnya pemain di Cina kita nggak tahu unit apa yang akan keluar bulan depannya. Si Zombie Man sendiri. Si Zombie Man-nya menurut gue bagus. Cuman ingat, Spitzer itu utility unit kategorinya. Spitzer, Melza, si Zombie Man, Flashy Flash, dan PM. Itu utility unit. Putuskan ambil salah satu atau beberapa setelah kalian punya si Glory Bass-nya. Seperti itu. Ataupun Deep Sea King kalau di eranya sekarang DC kan. Intinya carry dulu setelah core. Core, carry, baru utility unit. Biar nggak keblinger otaknya. Terus yang keepsake ya. Keepsake. Sama seperti si Sonic, si King juga naik keepsake-nya ya. Entah dari manapun itu. Mungkin HBU, mungkin Capit. Intinya jadi pada berani make mereka berdua lagi loh. Kasarnya kalau ketemu Flashy Flash, yang penting gue jalan duluan satu unit. Kalau musuh nggak ada Flashy Flash, ya bagus Spitzernya jalan, efek speednya. Seperti itu. Saking demanding speednya meningkat kembali. Oke, Deep Seeking tetap tinggi, tier keepsake-nya. Si Drive Knight keepsake-nya turun dari SS ke SS minus. Soalnya sama seperti alasan tiernya, tier unitnya juga turun. Itu soalnya dia nguranginya damage rate. Sedangkan ini eranya dot dan extra damage. Ini juga ngikut ya. Pokoknya ngikut si Deka. Tapi oke lah ya, si Tank Top VG ini minusnya dia grappler sih. Seandainya dia bukan grappler akan lebih lumayan naik lagi lah ini. Untuk ukuran SR nyelip ini oke lah ya. Turun juga si Watchdog Man, tapi masih menurut gue masih oke untuk di posisi SSS minus. Ini si kerang hijau dan gue notice banyak yang bertanya mulai, Bang, Deep Seeking atau Keepsake Glory Bass? Deep Seeking atau Keepsake Glory Bass? Tentunya pastinya jawabannya Glory Bass ya, karena ini unit baru. Seperti itu. Cuman ini yang harus digarisbawahi, yang gua saranin pribadi ya, hindari hal-hal seperti ini. Kalian tuh membandingkan DPS di era katakanlah season 4 dengan DPS di era season 5. Jadi baiknya ya, kalau kalian mau berpikir untuk ngambil atau skip si keepsake-nya Deep Seeking ini, itu di cluster ini saja. Nah, pada saat kemarin kenapa kalian skip Deep Seeking keepsake itu kenapa? Contoh, waduh, gua terpaksa ambil keepsake-nya si Flashy Flash nih. Soalnya ini penting banget menurut gua. Berarti di cluster ini kalian sudah memutuskan untuk skip Deep Seeking. Ya udah relakan seperti itu. Itu sih cara pola pikirnya menurut gua ya. Ini pola pikir tuh setiap orang beda-beda. Tapi ini gua hanya menyampaikan pendapat pribadi menurut gua. Kalau kalian setelah memutuskan skip Deep Seeking untuk keepsake-nya Flashy Flash, ini contoh ya. Terus pas sudah mendekati ke Glory Bass dan di comeback-nya Deep Seeking, terus kalian bimbang lagi mau ini lagi, itu jadi agak kacau ya, jadinya jadi keblinger jatuhnya nantinya. Jadi kalau misalnya murni karena ini ke skip sebelumnya oleh bapak-bapak ini atau si bapak ini contohnya keepsake-nya, ya berarti udah ikhlasin aja si keepsake-nya si Deep Seeking ini. Seperti itu sih cara mikirnya. Kalau terus-terusan seperti itu nantinya pas sudah masuk eranya Glory Bass DC, terus ada season 6 bosnya lagi di sini, entah siapa itu. Ini gua nggak bilang si Glory Bass betul-betul unit season 5 ya. Tidak ada season-season. Maksudnya contoh kayak cluster-cluster gitu loh.
Nah, soalnya ini jauh loh, ini 5 bulan loh, ini jauh 5 bulan. Seperti itu ya. Ini pendapat gua. Kalau emang udah di skip karena kalian memutuskan ambil ini atau ini atau ini, atau bahkan keepsake-nya Drive Knight misalnya, berarti ya udah di cluster ini si Deep Seeking kalian putuskan untuk di skip keepsake-nya. Si Zombie Man ini menurut gua lumayan tinggi sih, menurut gua ya. Mengingat PvP konten kan sudah mulai oke, sudah mulai banyak juga kan. Cuman kalau kalian bukan finalis EBZ, Endless Battle Zone, gue juga sih, bukan finalis EBZ, ataupun setidaknya high ranker di server kalian, kayak top 10 atau mungkin top 20 ya, top 10, top 20 di server kalian, ini tanpa keepsake juga oke lah ya, bintang 5. Terus apalagi kalau kalian punya ini, kayaknya malah enakan skip si Zombie Man sekalian. Tadi kan gue garis bawahi kecuali kalau misalnya kalian memang mengejar high ranker ataupun finalis EBZ, mengganti ke Zombie Man ini kata kutip keharusan malah. Soalnya beda 5% itu jauh ya. Beda 1 poin speed saja untuk high ranker itu sangat signifikan. Sedangkan untuk middle ranker top 50, asalkan punya speedster untuk membatasi unit-unit yang nggak ada speedster itu sangat-sangat berguna. Belum lagi akan gampang ngatur strategi karena bisa memposisikan siapa yang ulti duluan dan lain-lain. Seperti itu. Ini Awaken 2 tier. Oke. Jinjo tetap bagus Awaken 2-nya dan malah wajib kata kutip. Soalnya kalau nggak Awaken 2 nih agak kurang Jinjo. Deep Seeking, woi naik kembali ya. Karena si Watchdog Man merosot dia naik. Karena sekarang cukup keluar saja kombonya sekali 2 kali di awal-awal itu sudah lebih dari cukup untuk meratakan tim musuh. Jadi setelah itu pun kena special injury pun ya udah. Ya udah oke, gua nggak boleh combo attack lagi. Oke, sip. Nah, itu. Jadi nggak penting lagi itu. Tackle-an yang diterima sih Deep Seeking ya. Suwe emang. Oke. Ini Watchdog Man-nya kerang hijau. Seandainya nggak ada limit 15 bintang, ini kerang hijau ini tinggi juga ini Awaken 2-nya. Sangat disayangkan. Zombie Man di sini. Sebenarnya penting nggak penting tetap lumayan ini yang ngaruh Awaken 2-in seorang speedster. Soalnya kalian bisa nyuntik sekali lagi speed pakai Hero Stone. Ya mahal lah ya, sudah luxury move lah kasarnya. Sekarang line up ini versi mahal, menurut gua enakan kayak gini. Versi mahal ya. Terus ini versi mahal tapi Gerugen Subcore. Sedangkan ini versi seadanya. Kalau versi seadanya, yang paling penting di sini betul sekali mereka berdua ini. Sama-sama makhluk hijau, lumut hijau ini ya. Ande lumut dan kerang hijau ya. Ini yang paling penting nih. Ini core bahkan Bakuzan pun bisa kasarnya. Terus satu speedster. Ya, speedster terbaik saat ini. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ngasih saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.